Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Kamar Tekno. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutin lab yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kan kita sudah cobain melakukan pencarian informasi menggunakan deep web dan dark web ya, gitu ya, di lab keempat. Lab kelima kita akan melakukan footprinting pada website. Nah, seru nih teman-teman. Oke, skenario yang akan kita lakukan adalah kira-kira seperti ini teman-teman. Sebagai peretas etis profesional atau ethical hacker, Anda harus mampu mengekstrak berbagai informasi tentang organisasi target dari situs webnya, gitu ya. Kemudian dengan melakukan penelusuran jejak situs web, Anda dapat mengekstrak informasi penting yang terkait dengan situs web organisasi target, seperti perangkat lunak yang digunakan dan versi berapa, lalu detail sistem operasi, nama file, jalur, nama bidang basis data, detail kontak, dan seterusnya, detail CMS, teknologi yang digunakan untuk membangun situs web, platform, script, dan lain-lain. Dengan menggunakan informasi ini, Anda selanjutnya dapat merencanakan untuk meluncurkan serangan lanjutan pada organisasi target, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam labnya atau menu kita di praktikum kali ini, izinkan saya memutar intro dulu ya guys ya. Ya, halo, balik lagi teman-teman di channel Kamar Tekno. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas ya tujuan lab ini ya. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang situs web target menggunakan utilitas baris perintah ping ya, atau command prompt ping ya di Windows. Kemudian yang kedua, ada mengumpulkan informasi tentang situs web target menggunakan Central OPS. Central Ops ini adalah website untuk melakukan pencarian informasi. Lalu yang ketiga, mencerminkan atau mirroring ya situs web target menggunakan HTTrack website copier. Nah, oke. Dan yang terakhir, mengumpulkan daftar kata dari situs web target menggunakan CEWL. Oke, langsung kita mulai aja yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama kita ada fungsi ping ya. Sebentar. Oke, sebentar saya buka dulu ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman boleh klik start menunya, kemudian ketikkan CMD atau command prompt ya. Nah, sayangnya saya nggak share website yang ininya ya. Nah, kira-kira ini CMD-nya teman-teman. Saya fullin aja ya. Oke. Nah, berikutnya kita belajar perintah dasar ping dulu ya. Oke, secara fungsi apa itu perintah ping ya? Ping atau paket internet grouper adalah sebuah perintah di sistem informasi seperti Windows. Di Windows ada, di Linux ada, dan di Mac OS juga ada ya teman-teman ya. Selain tiga itu saya belum pernah cobain ya. Yang digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara dua perangkat gitu. Oke, perintah ini bekerja dengan mengirimkan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol ke alamat IP address atau nama host tertentu dan menunggu respons darinya. Oke, tujuan utama dari ping adalah yang pertama, memverifikasi konektivitas jaringan, memastikan bahwa perangkat di jaringan dapat saling berkomunikasi. Itu ya, tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, mendiagnosis masalah jaringan atau mengidentifikasi apakah ada masalah dalam koneksi jaringan seperti hilangnya paket atau paket loss atau latensi yang tinggi. Nah, kita kalau mengukur misalnya latensi tinggi itu baru berefek banget untuk tipe-tipe data yang kayak digunakan untuk game gitu ya. Kalau game misalnya teman-teman main Mobile Legends tuh yang real time koneksi gitu ya, tiba-tiba pingnya gede tuh di atas 100, pasti jalannya ngadet-ngadet tuh, nggak jelas gitu ya. Nah itu ya, jadi mendiagnosa masalahnya bisa menggunakan ping ini gitu. Oke, yang ketiga, mengukur latensi atau waktu respons gitu. Mengukur waktu perjalanan paket dari pengirim ke penerima atau dalam kurung RTT, round trip time. Itu fungsi dari ping ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian sintaks dasar pada ping gitu. Oke, di sini ada sintaks dasarnya adalah ping spasi opsi
spasi alamat IP address atau nama host gitu. Oke, langsung aja kita cobain ya. Ping spasi opsinya apa nih teman-teman? Nah, kalau teman-teman mau tahu apa aja opsi yang ada ping, bisa di slash terus diketik tanda tanya seperti ini ya. Nanti dia bisa nah, ini opsinya nih. Minte itu untuk ping si host atau target, kita sebutnya target server lah ya, sampai dia berhenti ya. Untuk jadi kalau teman-teman masukin misalnya ping minte ya, misalnya detik.com gitu. Nah, dia akan terus-terusan ngeping detik.com sampai teman-teman trigger perintah untuk cancelnya secara manual gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca nih di bagian opsinya, bisa ditelaah satu persatu ya, dan dicobain juga. Kalau memang ini poinnya adalah kalau kita mau tahu IP address misalnya, let's say kita ping apa ya, kamartekno.id oke. Ya, kita pakai website saya aja nih, jadi nggak ada ini ya. Oke, kita ping kamartekno.id, apa yang akan keluar teman-teman ya? Wih, kok IP versi 6 yang keluar, dan RTO pula lagi. Oke, coba, sepertinya ada yang salah deh teman-teman ya. Harusnya IP versi 4, kok ini IP versi 6. Oke, gini aja teman-teman, kita coba ping microsoft.com ya. Kalau microsoft.com saya mewajarkan sekali yang keluar adalah IP versi 6. Ya, karena dia globally ya, website global ya. Coba kita ping detik.com deh, website. Nah, dia masih IP versi 4 ya. Oke. Jadi ping tuh kalau ibarat kata kita ngetok pintu rumah orang gitu ya. Karena kita mau tahu ini ada rumahnya atau enggak, ada orang atau enggak ada orang di dalam rumahnya gitu ya. Nah, ping itu kayak ketukan ke pintu rumah orang gitu. Halo, assalamualaikum gitu misalnya. Nah, lalu kalau ada jawaban berarti dia hostnya hidup atau mesinnya hidup lah, servernya hidup kita sebutkannya gitu ya. Kalau dia request time out ya berarti servernya mati atau memang lagi ada kendala. Nah, coba kita ulang lagi, ping.detik.com sama ya. Oke, ini adalah perintah dasar untuk ping dan pencarian informasi. Informasi apa yang bisa didapat di sini? Nah, informasi ini teman-teman, IP address dari detik.com kita bisa dapat nih IP publiknya. Kemudian latensinya, ini latensinya 6 millisecond. Lalu ada 73 millisecond, 50 millisecond. Semakin jauh jarak letak geografis websitenya, semakin besar latensinya teman-teman. Misalnya detik.com di hostingnya tuh di China gitu ya, tentu aja nggak akan segini ya. Oke, kita coba ping rich.com.vn. Ini adalah website Vietnam ya. Nah, kan tuh lumayan tuh 70-an time ininya ya, apa latensinya gitu ya. Oke. Nah, selain kita tadi udah mencoba melakukan perintah ping dengan domain name ya, ping detik.com. Nah, detik.com ini kan domain name kan. Sekarang bisa nggak kalau kita ping detik.com tapi menggunakan IP address-nya dia yang ini? Oke, ini IP address-nya. Ya udah, kita enter aja langsung, jebret. Bisa, dan bahkan lebih cepat dibanding kita nge-ping hostname-nya gitu ya. Karena IP address itu langsung mesin ke mesin gitu, dia nggak butuh translate IP lagi ke DNS gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada ping dengan jumlah paket tertentu teman-teman. Nah, ini adalah the next step dari perintah ping yang bisa kita explore ya. Jadi ping dengan jumlah paket tertentu ini, perintahnya kira-kira gini, ping min n-nya ini adalah jumlah paket yang mau kita kirim ke website si ini ya. Nah, kalau by default itu paketnya 32 ya kalau nggak salah ya. Nah, coba kita pakai n5 detik.com. Ini total paketnya, sorry, bukan 32, maksudnya dia total paketnya 4 ya. Kalau ini jadi 5 gitu. 5 kali ngeping ke detik.com gitu, oke. Nah, sekarang kita ganti ke 7. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini fungsi dari n itu seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, berikutnya kita akan cobain mengatur ukuran paket datanya, teman-teman. Misalnya, let's say kita mau kirim paket data berapa sih ke detik.com ya. Kita bisa menggunakan perintah ping min L 1500 ke detik.com. Nah, tuh bytesnya berubah. Nah, ini ya. Ini adalah paket kiriman yang kita kirim ke detik.com ya. Nah, ini nggak bisa terlalu gede, teman-teman. Kalau terlalu gede, nah misalnya kayak gitu, atau bad value for option range itu adalah 0 sampai 65500 ya, itu range dari package yang bisa dikirim dalam satu kali pengiriman. Ya udah, kita ganti aja coba. Nah, 65500. Nah, kadang dia kalau di ping dengan beberapa paket tertentu, tuh latensinya jadi tinggi juga, karena kita kayak ngirim barang tuh kayak ngirim barang yang besar gitu kalau paketnya kita gedein. Tapi kalau paketnya kita kecil, ya ngirim barangnya jadi lebih cepat, jauh lebih cepat gitu ya. Itu penjelasan untuk yang L-nya. Jadi menu yang L tadi itu digunakan untuk mengcustom ukuran byte-nya gitu. Oke, berikutnya tadi kita udah coba tes perintah ping menggunakan mint ya. Nah, ini kita langsung cobain aja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya yang melakukan ping mint ini adalah provider-provider yang dia pengen tahu nih, kalau node atau server mereka misalnya di Bali. Let's say nih, saya punya server di Bali ya. Oke, kita buka beberapa command prompt ya, teman-teman ya. Ini yang dulu yang saya lakukan sebelum saya tahu ada monitoring tools yang bisa membantu saya di bagian ini. Oke, saya akan bikin 4 window untuk ping ini, 4 command prompt ya. Untuk ping saya akan letakkan di sini ya. Jadi seperti ini, nanti akan ada 4 biji command prompt ya. Oke, bagian kirinya 1. Oke, seperti ini. 1 lagi berarti ya. Misal, nah ini yang dilakukan orang-orang zaman dulu, teman-teman, sebelum adanya monitoring tools kita. Saya mau tahu nih website saya ping.detik.com minte gitu. Udah, dia nggak akan berhenti, dia akan ngeping terus. Di sini saya mau coba ping kamartekno.id minte misalnya. Kenapa yang keluar IP versi 6 ya? Something wrong nih. Oke, kita ganti deh. Kompas.com minte. Nah, di sini saya mau ping pln.co.id minte misalnya kita. Di sini saya mau ping microsoft.com minte. Nah, teman-teman bisa cek ya. Nah, kalau dia RTO berarti dalam jangka waktu yang lama kayak ini nih, ada 2 kemungkinan, teman-teman. Fungsi pingnya tidak diaktifkan untuk eksternal, atau memang bisa jadi servernya memang lagi down. Nah, ini juga fungsi perintah ping ini bisa juga dijadikan patokan untuk kita tahu server itu lagi down atau enggak gitu ya. Oke, mungkin untuk perintah pingnya saya pembahasan collecting informasi. Misalnya kita mau tahu IP publiknya website tertentu ya, teman-teman bisa menggunakan fitur ping ini ya. Oke, untuk pembahasan fitur ping mungkin saya cukupkan sampai di sini, teman-teman. Selanjutnya kita akan ada move lagi ke lab berikutnya. Ya oke, kembali lagi di channel Kamar Tekno. Setelah sebelumnya kita coba mengumpulkan informasi menggunakan ping ya, dan informasinya memang ada yang bisa dikumpulkan, tapi cukup terbatas ya, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba lab yang kedua, mengumpulkan informasi tentang situs web target menggunakan Central Ops ya. Nah, ini hanya versi GUI-nya aja sih, teman-teman, dari yang ping tadi ya. Di sini saya akan coba ambil browser karena kita membutuhkan browser untuk melakukan demo atau praktikum yang kali ini. Kita akan panggil di Google namanya Central Ops ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek Central Ops, sudah ada sitemapnya, udah tersusun rapi. Kita bisa klik ini Central Ops 1 kali, teman-teman. Begini cara bukanya, cukup mudah. Nah, Central Ops sendiri itu adalah
online ya, advanced online internet utility. Nah teman-teman bisa cek online ya tanpa harus menginstal sesuatu ya. Kalau butuh info-info yang cepat gitu daripada nginstal dulu tools-tools lainnya, download dulu, bisa menggunakan Central Ops ini. Di sini saya akan coba collecting informasi mengenai website saya kamartekno.id. Kita centang aja semuanya. Atau kita go dulu deh. Kita go dulu. Apa aja yang bisa dikasih sama dia. Oke, setelah kita klik go, nah dia ada IP address ya, 2 versi, yang versi 4 yang atas, yang versi 6-nya yang bawah. Oke, berikutnya saya akan centang domain who is record ya, siapa pemilik domain ini. Nah, di sini ada. Begitu kita klik ini, informasinya dari address lookup aja, dia akan bertambah domain who is recordnya di bawah. Nah, PT Digital Registra Indonesia, ULL ininya. Terus, nah saya kebetulan hostingnya di rumah web nih teman-teman. Rumah web nama PT-nya ini ya teman-teman ya, PT Digital Registra Indonesia. Nah teman-teman bisa cek di sini name servernya NS1 rumah web. Gitu ya. Country-nya ID Indonesia. Di mana provinsinya di Yogyakarta, city-nya di mana di Sleman. Nah itu dapat semua nih infonya dari Central Ops ini. Oke, sekarang saya mau coba klik DNS recordnya. Apa yang akan tampil? Oke, turun dulu, lagi loading ya, sebentar. Nah, ini dia DNS recordnya. Waduh, buka semua ya guys ya. Bahaya loh ini. Nah, servernya NS1, emailnya agung@rumahweb.co.id. Tuh ya, kebuka semua infonya. Aduh. Tapi ya saya udah memberikan beberapa authenticator untuk ini sih. Tapi tetap aja kebuka gitu ya. Oke, next kita coba traceroute. Oke, saya jelasin dulu. Mungkin traceroute ini adalah fungsi bisa dipanggil menggunakan ping juga. Jadi dia fungsinya adalah misalnya kita dari sini mau, ini saya analogikan posisi saya di Bekasi, saya mau ke Monas teman-teman, Monumen Nasional yang ada di Jakarta, Ring 1 dekat Istana Negara ya. Oke, rute yang harus saya tempuh dari Bekasi ke Monas melalui, pertama saya keluar dulu, ambil ke arah Metropolitan Mall Bekasi. Dari Metropolitan Mall saya akan pergi ke Kalimalang, itu ya, ke Kalimalang sampai di bypass ya, sampai di Jalan Jenderal Ahmad Yani bypass. Saya ambil kanan sampai kira-kira ke arah Pramuka. Dari Pramuka saya belok kiri ambil ke arah Proklamasi. Dari Proklamasi saya ambil lurus ke arah Cikini, Gondangdia, dan kemudian Monas. Nah itu kan ada beberapa daerah yang saya lewati dari saya Bekasi sampai ke Monas gitu ya. Sama, nah di traceroute ini sebelum kita sampai, misalnya let's say kita dari Bekasi, kita mau ke Kamartekno gitu. Kita go, sebentar ya, kadang-kadang suka gini dia. Sending invalid response, ditunggu aja. Jadi kita mau tahu berapa banyak daerah yang kita lewati sebelum akhirnya kita sampai ke kamartekno.id. Itu sih poinnya teman-teman. Nah, belum ya, lama juga. Coba saya panggil ulang. Ya, traceroute-nya kita klik, kita tekan go. Oke, kita turun. Dia butuh waktu teman-teman ya untuk query DNS, traceroute, dan seterusnya ya. Iya, nah traceroute-nya nih. Hop pertama, hop pertama tuh lompatan pertama. Nah kita lihat berapa router nih dari rumah saya ke detik.com itu, kita lihat berapa jalur ya teman-teman. Nah kurang lebih 17 jalur teman-teman, banyak ya. Oke, nah kalau teman-teman mau pakai perintah ping ya untuk traceroute, bisa di sini ini traceroute. Saya senangnya pakai D biar cepet. Lalu kamartekno.id ya. Kenapa yang munculnya IP versi 6-nya ya? Pertanyaan juga nih. Kayaknya website saya trafficnya belum perlu sih diakomodir pakai IP versi 6 ya.
Nah, tentu saja agak sedikit perbedaan karena di sini yang kita tes menggunakan IP versi 6, sedangkan di CentralOps menggunakan IP versi 4. Oke, kita ganti websitenya aja deh, detik.com ya teman-teman ya. Oke, yang pertama lewat modem saya dulu, keluar dari modem ada IP ini, terus ke sini dia cuma 7 hopnya teman-teman. Sedikit ya. Oke, itu fungsi dari traceroute ya. Di sini saya nggak akan jelasin semua fiturnya satu persatu, tapi kurang lebih teman-teman bisa bayangin lah sendiri kira-kira informasi apa yang bisa kita dapat dari menggunakan centralops.net ini. Gitu ya. Dari domain check, pokoknya informasi-informasi yang kita butuhkan untuk melakukan checking terhadap website si calon korban, si calon target serangan kita. Oke, ya teman-teman, mungkin untuk demo praktikum kali ini saya sudahi sampai di sini. Kita ketemu di materi berikutnya teman-teman ya. Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Kamar Tekno. Di kali ini kita akan cobain lab berikutnya ya. Setelah CentralOps kita ada mirroring website menggunakan HTT Track Website Copier. Nah, ini mungkin saya jelasin dulu. Mirror website ini adalah proses mengcopy bulet-bulet sebuah website teman-teman. Dengan tujuan kalau kita dapetin semua websitenya, kita bisa coba buka skripnya satu-satu. Siapa tahu kita bisa dari sekian banyak skrip itu ada celah keamanan di situ. Itu tujuannya ya dalam konteks ini ya. Kalau dalam konteks yang lainnya ya mungkin berbeda lagi ya. Oke, kita akan coba aja. Kita akan menggunakan software di praktikum kali ini namanya HTTrack Website Copier. Teman-teman nggak usah bingung, cari aja, buka dulu google.com dulu. Kemudian teman-teman ketik aja di sini HTTrack. Nah, download. Nah, di sini ada website penyedia HTTrack ini. HTTrack adalah free dan open source web crawler that allows user to download entire website. Ya, sampai situ aja lah penjelasannya. Jadi ini adalah open source aplikasi, web crawler aplikasi yang digunakan user untuk mendownload keseluruhan website ya. Kita klik aja untuk downloadnya sendiri. Kita bisa klik link yang paling atas ya. Kalau di Google itu semakin dia muncul di halaman atas atau halaman pertamanya, dia semakin relevan. Oke, kita sudah masuk ke halaman download dari software HTTrack Website Copier. Nah, di sini ada sebelah kiri ada platform, sebelah kanan ada file to download ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk basis sistem operasi yang 64 bit, teman-teman saya sarankan download yang ini. Kalau 32 downloadnya yang ini. Ya, sebenarnya di download yang ini kalau mesinnya 64 bisa juga sih, cuman mungkin nggak maksimal aja teman-teman. Ya saya mesinnya based on X64 ya. Jadi kita klik aja, ada iklan dikit nggak apa-apa. Namanya juga open source, cari duitnya jadi dari iklan ya teman-teman ya. Oke, setelah selesai download, nah software tersebut akan masuk ke folder yang download yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dalam hal ini kalau saya pribadi nama foldernya adalah download juga. Oke, step berikutnya kita klik aja HTTrack Website Copier. Kebetulan website ini, nah kalau sudah teman-teman pilih yang yes. Oke, software ini saya sudah gunakan cukup lama teman-teman. Nah ini ya, kita next aja, agree, next. Nah, oke. Kita next, kemudian kita install. Tunggu sejenak, baru kita ini history nggak usah lah. Langsung kita launch aja teman-teman, langsung kita luncurkan aplikasinya ya. Kita klik finish. Oke, nah pada saat pertama kali aplikasi ini dibuka, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Oke, kita next aja. Di sini teman-teman boleh kasih project name-nya dulu, misalnya Bumi Scholar ya, kita copy, atau nggak salah Bumi Scholar aja. Kategorinya teman-teman bisa define tapi kosongin juga nggak apa-apa. Nah, base path-nya di sini teman-teman mau simpen website hasil kopiannya di mana? Ayo kita biarin default aja ya, di C my websites gitu ya. Jika sudah, kita klik next aja. Nah, di sini ada download websites. Banyak nih pilihannya nih.
Nah, kalau saya udah diemin aja by default. Dah, kita mau download website bumischolar.org. Ini nama domainnya ya. Oke, jika sudah kita klik next. Oke, nah ini teman-teman kalau mau di timer ya shutdown, karena ini prosesnya nggak tergantung loh teman-teman. Misalnya website target kita itu isi kontennya itu berapa banyak gitu. Kalau kayak mau copy detik agak susah sih ya teman-teman ya. Pertama bukan susah karena teknis security-nya, itu juga susah karena website sekelas detik pasti ada banyak orang security yang mengamankannya lah gitu ya. Tapi poinnya adalah pada saat teman-teman mau copy website sekelas detik, teman-teman harus siapin storage yang gede juga. Karena dia banyak banget loh kontennya. Orang setiap 20 menit saya cek ada artikel baru kok di detik. Saya lupa ya exact numbernya, tapi ini kira-kira aja ya. Setiap 20 menit sekali ada artikel baru di detik. Susah lah kalau kita download semuanya, itu bisa berapa tera tuh. Cukup nggak storage di laptopnya gitu. Oke, di sini kita finish aja, kemudian kita tunggu. Nah ini, oke. Nah ada memang beberapa website yang mengunci diri ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa copy website tersebut. Oke, saya coba ini deh, website kantor saya yang lain juga. Kita coba buka URL-nya dulu. Nah ini adalah website yang coba kita mau copy teman-teman ya. Ini websitenya. Oke. Saya copy dulu. Saya taruhkan web address URL. Kita klik next. Langsung next aja. Finish. Oke. Ya kita tunggu. Jadi proses kopinya bisa bervariasi tergantung seberapa banyak data-data yang teman-teman copy pada saat mengaktifkan HT-Track ini ya. Gitu poinnya. Ya oke, teman-teman, karena prosesnya lama banget ya, kita nggak usah full copy banget lah ya. Jadi saya download seperlunya aja. Di sini saya cancel. Ya karena kalau nungguin lama banget gitu, jadi nanti takutnya kontennya keburu malam dan keburu males gitu ya. Nah di sini saya cancel, kemudian saya finish aja. Nah kita bisa cek hasil download, hasil copy websitenya di bagian C, my website, Secom. Nah tadi kita ini ya. Nah di sini teman-teman bisa panggil aja index.html-nya, harusnya sama persis dengan website yang online-nya. Nah di sini teman-teman bisa coba cek di bagian URL-nya. Tuh, C my spasinya tuh kalau di URL tuh ini ya, persen ya, percentage 20 web percentage 20 sites gitu ya. /secom.co.id index.html. Oke, kita coba compare dengan website aslinya secom.co.id. Tuh ya, sama persis ya teman-teman ya. Oke, saya bikin compare apple to apple deh seperti ini ya. Jadi website aslinya saya taruh di sini. Oke. Yang kiri, nah, teman-teman bisa cek sendiri hasil kopiannya sama persis teman-teman. Tuh. Yang membedakan kalau teman-teman jeli di bagian URL-nya aja, gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya selain kita dapat data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penetrasi nanti, teman-teman juga bisa cek atau teman-teman juga bisa bikin jebakan gitu. Misalnya saya mau pura-pura, misalnya saya buka warnet gitu. Nah, saya mau orang sebelum akses sosial medianya dia, entah itu Facebook atau Instagram, saya akan bikin local duplicate HTML file seperti ini. Tapi kalau dia input username passwordnya, dia akan masuk ke database saya gitu. Dalam hal ini database CSV file lah, CSV file atau text file gitu ya. Nah, barulah dia akan diarahkan ke halaman aslinya Facebook. Nah, itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu mana website asli, mana website palsu, coba perhatikan URL-nya sesuai nggak, gitu ya. Nah, ini kalau dari dua tampilan ini dua-duanya sama persis, saya bisa bilang, oh yang kanan yang asli, yang kiri ini palsu, gitu ya. Karena ini copy lokalnya dari yang kanan gitu. Oke, mungkin untuk lab website copiernya saya sudahi sampai di sini teman-teman ya. Jadi PR kita di lab kelima ini tinggal satu lagi teman-teman, mengumpulkan daftar kata dari situs web target menggunakan CIWL. Oke, kita ketemu di materi berikutnya. Oke ya, halo teman-teman Kamar Tekno.
sesuai info yang sebelumnya, kita akan coba melakukan demo mengumpulkan daftar kata dari situs web target menggunakan CAWL. Oke, sebentar saya siapkan dulu untuk akses demonya. Untuk yang satu ini, nah kita butuh parrot security teman-teman ya. Jadi kita akan coba kalimat-kalimat atau kata-kata yang available pada target website mungkin bisa menjadi salah satu critical informasi yang bisa membantu kita dalam melakukan eksploitasi terhadap website tersebut gitu. Jadi CAWL ini dibuat berdasarkan Ruby aplikasi yang digunakan untuk spider atau crawler dari target URL untuk seberapa jauh lah bisa di crawl gitu ya. Poinnya sih crawling lah. Nanti dari kata-kata tersebut jangan-jangan salah satunya adalah passwordnya si website tersebut. Bisa jadi kan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba demokan menggunakan parrot security yang sudah saya tanam di VMware ya. Coba saya full screen-kan dulu. Maksud saya benar-benar full screen. Keep aspect ratio. Oke. Kita bikin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini saya coba clear dulu. Clear aksesnya, saya coba exit lagi. Oke. Jadi dari awal ya teman-teman ya. Ini sorry parrot security-nya ada bekas demo kemarin. Jadi kita dari buka pertama, kita buka made terminal dulu. Made terminal tuh command prompt-nya di si parrot security. Letaknya di sini teman-teman. Nah, kita klik satu kali di sini. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan command prompt dari parrot terminal ini. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah lakukan sudo.su ya. Kita masuk dulu login as super user. Oke. Perhatikan bagian dolar sama bagian pagarnya ya. Kalau teman-teman sudah mendapati ininya pagar, berarti teman-teman sudah login sebagai root gitu ya. Itu aja sih bedanya. Oke, sekarang kita next. Kita akan coba langsung CEWL. Sintaksnya adalah min D 2 min M5, lalu target websitenya misalnya www.certifiedhacker.com. Kita enter aja. Kira-kira kata-kata apa aja yang akan keluar? Nah, ini dia nih. Kata-katanya keluar ya. Teman-teman bisa cek tuh kata-katanya. Oke, di sini saya coba akan jelasin. Min D ini adalah merepresentasikan seberapa jauh deep spider pada website. Di sini kita state 2 ya. Lalu min M merepresentasikan minimum kata 5. Nah, teman-teman bisa cek ada nggak yang di bawah 5. Terus slide 5, login 5, konten di atas 5 semua ya. Coba kalau kita ganti mungkin M-nya jadi 3 lah gitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak ya kata-katanya 3 gitu ya? Ada, key, was, the ya. Jadi tapi cuman kata-katanya terlalu banyak teman-teman. Tuh banyak banget tuh. Ya. 5 masuklah 5 ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan demokan hasil dari yang kita crawl di sini. Kita akan masukkan ke dalam bentuk dokumen langsung, teman-teman. Nah, sintaksnya kira-kira seperti ini. Kita ketik CAWL, kemudian kita ketik min w, kemudian nama filenya wordlist.txt min d 2 min m 5. Nah, target ininya masih sama ya teman-teman ya, certifiedhacker.com. Oke, kita enter aja. Jadi fungsinya ini dia akan mengumpulkan informasi yang kalimat-kalimat ini ke dalam file bernama wordlist.txt. Nah, sekarang kita cek dulu menggunakan perintah ls list ya. Nah, di sini ada wordlist nih nama filenya.
Kalau teman-teman mau ngecek aja isi di dalam filenya, teman-teman bisa pakai perintah cat ya. Cat spasi wordlist.txt, kita enter aja. Nah, ini isinya. Gitu. Kalau mau ngeditnya, teman-teman bisa pakai editor seperti Pluma Text ataupun Nano ya. Nano misalnya Wordlist. Nah, ini editornya tuh. Saya paling suka pakai Nano sih, karena udah biasa aja mungkin ya. Gitu. Bukan berarti Pluma Text-nya saya nggak suka gitu. Oke, mungkin untuk demo lab yang kelima saya sudahi sampai di sini dulu teman-teman ya. Ya, lab kelima ya. Saya sudahi sampai di sini dulu. Scoop dari labnya sudah saya mainkan semua nih, 4 itemnya. Sebetulnya ada 2 item lagi kalau dicek, cuman 2 item lagi kurang seru lah teman-teman dibahas ya. Kayak ya pertama kurang seru, kedua komponen labnya saya belum bisa provide gitu. Jadi saya bahas 4 aja. Tapi kurang lebih info dari 4 ini sudah cukup mewakili ya. Metode pengumpulan informasi yang bisa kita dapatkan gitu dari sebuah website gitu ya. Harusnya udah cukup komplit sih teman-teman ya. Dari pertama dari ping, dari central ops, selalu ada copy websitenya bulat-bulat. Walaupun ini nggak semua website berlaku ya. Untuk website-website yang security-nya cukup bagus seperti kamartekno.id itu tidak bisa di copy pakai ini gitu. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan daftar kata dari situs web target ya. Kita crawl beberapa kata yang ada hubungannya dengan website tersebut ya, yang merepresentasikan website tersebut menggunakan metode CIWL. Oke, mungkin lab kelima kali ini saya sudahi saja. Saya Dimas pamit undur diri, sampai ketemu di materi berikutnya.